Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil, yaitu surat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus alaihi warattil qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud dengan orang yang berselimut di sini adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari. Qiyamul lail yang dimaksudkan di sini, bangun di malam hari, ialah Allah memerintahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW untuk bangun dan melakukan sholat malam yang disebut dengan qiyamul lail. Illa qalila, walaupun hanya sedikit. Yang dimaksudkan illa qalila, hanya sedikit di sini, bukan sholat malamnya, akan tetapi waktu tidurnya. Jadi beristirahatlah di malam hari sejenak, sebentar, dan lebih banyak malam hari itu digunakan untuk sholat. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ini menurut para ahli tafsir. Sebaliknya yang kita lakukan, lebih banyak istirahat, lebih banyak tidur daripada sholat malam. Kemudian di ayat ini juga, di surat Al-Muzammil, di ayat selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa sebaiknya qiyamul lail, sholat malam itu, malamnya dibagi dua, yaitu kita bisa melakukan seperdua malam atau sepertiga malam, yaitu melakukan sholat-sholat sunat, sholat tahajud, sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan sholat malam? Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada beliau, karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan beban berat, mendapatkan tugas berat, yaitu membawa risalah dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada ayat selanjutnya Allah juga memerintahkan tidak cukup hanya sholat malam saja, akan tetapi juga rattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, yaitu membaca Al-Qur'an dengan perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, membaca Al-Quran sambil dihayati, tadabbur, difahami kandungan isinya. Jadi rangkaian daripada sholat malam ini adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian di ayat selanjutnya, masih di surat Al-Muzammil, Allah juga mengatakan bahwa tujuan Allah membangunkan Nabi Muhammad ini dan melakukan sholat malam, kemudian membaca Al-Quran, karena Rasulullah SAW akan menerima qawlan thaqila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Demikian firman Allah. Akan kami berikan kepada engkau kata-kata yang berat. Yang dimaksudkan kata-kata yang berat di sini adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak riwayat dijelaskan, seperti yang dijelaskan oleh Zaid bin Thabit, bahwa apabila Rasulullah SAW menerima wahyu, maka beliau merasakan beban yang sangat berat, beban jasmani maupun beban rohani. Bahkan diceritakan ketika Rasul menerima wahyu di tengah jalan, ketika beliau sedang mengendarai onta, maka sampai-sampai onta Rasulullah itu
tidak mampu melangkah karena beratnya wahyu tersebut. Dan dijelaskan dalam riwayat lain, ketika pada satu waktu Rasulullah sedang duduk bersila dan satu kaki beliau menopang ke kaki sahabat yang lain, maka saat itu turun wahyu dan sahabat yang di samping Rasulullah itu merasakan beratnya kaki Rasulullah yang menopang padanya, sehingga dia pun tidak mampu menggerakkan kakinya karena sangat beratnya. Di sini menunjukkan betapa berat beban wahyu rohani maupun jasmani apabila Rasulullah SAW menerimanya. Karena itulah Allah memerintahkan kepada beliau menyiapkan dirinya dengan salat malam dan membaca Al-Quran. Bahkan salat malam ini juga memiliki banyak sekali keutamaan, sebagaimana yang dijelaskan juga dalam surat Al-Isra ayat 79. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar melaksanakan sholat sunat tahajud sebagai nafilah, sebagai sholat sunat, yaitu agar Nabi Muhammad SAW mendapatkan maqamam mahmuda, mendapatkan posisi yang terpuji, posisi yang mulia di akhirat nanti. Yaitu yang dimaksudkan posisi yang mulia di sini adalah beliau sebagai pengemban syafaat di akhirat, dan hanya beliaulah yang bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Dan apabila kita fahami ayat ini, maka para ulama menjelaskan bahwa dampak daripada sholat malam atau sholat tahajud itu bukan hanya dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW saja, akan tetapi juga kita umatnya akan merasakan keutamaan dari sholat-sholat sunat tahajud tersebut, yaitu akan mendapatkan kejernihan pikiran, kekuatan jiwa, sehingga tidak mudah stres dalam menghadapi berbagai masalah hidup, dan sangat merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata-katanya pun, orang-orang yang rutin melakukan sholat tahajud akan memiliki wibawa yang besar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melatih kita umat Muhammad untuk melakukan qiyamul lail, khususnya di bulan Ramadan, yaitu yang kita kenal dengan sholat sunat tarawih. Tarawih itu artinya istirahat. Jadi sholat sunat tarawih ini boleh dilakukan dengan santai, tidak perlu tergesa-gesa. Jadi misalnya kita melakukan sholat sunat tarawih 2 rakaat, kemudian istirahat dulu, zikir dulu, baca Quran dulu, baru kita lanjutkan lagi. Boleh dilakukan dengan santai seperti itu, sesuai dengan namanya. Diharapkan setelah sebulan penuh kita umat Muhammad berlatih melakukan qiyamul lail, sholat sunat malam tadi, maka diharapkan kita akan terbiasa melakukan sholat malam itu sepanjang hidup kita, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Dan pasti kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu maqamam mahmuda, posisi yang terhormat, posisi yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.